Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di konten digital kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi Ilmu Administrasi Negara. Adapun beberapa anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Melia Apsaini, Zuleha, Nurul Aulia Putri, Sri Wahyuni, Nadia, Hantita Dwi Karnia, Teresia Skritonga, Nurfitri Ayuningmas, Almar Ananda, Nilam Nurida, Novang Caya Sri Katrini, dan Korina Salsabila. Oke, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas tentang tutorial pemanfaatan aplikasi Mendeley dalam membuat dapus. Sebagaimana yang udah jelasin sebelumnya bahwa Mendeley itu merupakan software yang dikembangkan untuk mengelola literatur, sumber informasi, dan berbagai makalah penelitian. Selain itu juga, Mendeley ini dapat dikatakan sebagai yang pertama, referensi manajer berbasis web, yang kedua itu dapat membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis, dan yang ketiga itu sebagai perpustakaan digital pribadi. Jadi terdapat 5 manfaat dari aplikasi Mendeley ini. Yang pertama yaitu Mendeley dapat dimanfaatkan sebagai library. Yang kedua, Mendeley mampu mengolah daftar pustaka secara berurutan. Yang ketiga, Mendeley dapat mengolah database berupa buku, jurnal, dan referensi lainnya. Dan yang keempat, Mendeley dapat membuat catatan tambahan pada setiap dokumen referensi. Terakhir, dapat melakukan pencarian dengan memasukkan kata kunci. Apa itu pengertian dari Mendeley? Mendeley adalah perangkat lunak atau software yang dikembangkan oleh Elsevier untuk mengolah literatur dan sumber informasi serta berbagai makalah penelitian, mencari data penelitian, berbagai data penelitian, dan berkolaborasi antar sesama peneliti dalam suatu sistem jaringan komputerisasi. Beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi Mendeley adalah sebagai berikut. Pertama, Mendeley dapat berjalan dan dapat digunakan pada Microsoft Windows, Mac maupun Linux. Kedua, Mendeley dapat melakukan integrasi dengan berbagai perangkat lunak pengolah kata, seperti dengan Microsoft Word, OpenOffice, dan LibreOffice. Ketiga, dapat dilakukannya backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer melalui akun online. Keempat, bisa dilakukannya impor dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs eksternal pada Mendeley, misalnya dari PubMed, Google Scholar, Arfix, dan berbagai situs-situs lainnya. Kelima, adanya free web storage sebesar 2 GB yang dapat dimanfaatkan oleh penggunanya sebagai online backup. Keenam, Mendeley dapat menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Ketujuh, Mendeley merupakan PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlighting. Dan yang terakhir, Mendeley mempunyai fitur smart filtering dan tagging. Apa kelebihan Mendeley dibandingkan dengan aplikasi lain? Dibanding manajemen referensi lainnya, Mendeley memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, aplikasi Mendeley dapat digunakan secara gratis. Yang kedua, dapat menulis kurikulum vitae pada menu careers. Ketiga, pada aplikasi Mendeley juga tersedia fitur untuk pendanaan riset atau penelitian sehingga kita memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan dana penelitian. Yang keempat, Mendeley juga memiliki fitur Mendeley Suggest, yaitu fitur yang memberikan notifikasi jika ada referensi yang relevan dengan referensi yang ada pada database kita. Yang kelima, pada Mendeley fitur profil hampir sama seperti media sosial lainnya. Yang keenam, karya ilmiah yang kita upload akan diurutkan secara otomatis oleh Mendeley. Yang ketujuh, aplikasi Mendeley terhubung secara online dengan website, sehingga
saja, dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir, setiap file yang kita upload dapat terdeteksi secara lengkap oleh aplikasi Mendeley. Ada beberapa fungsi dari aplikasi Mendeley. Pertama, kita dapat dengan mudah membuat sitasi dan daftar pustaka. Sitasi dalam dunia menulis ilmiah sangat penting, bahkan wajib dan merupakan salah satu kode etik dalam penulisan ilmiah. Akan tetapi, pembuatan sitasi yang tidak mudah terkadang menjadi kendala bagi sebagian penulis. Keberadaan aplikasi Mendeley sendiri bisa sangat membantu dalam pembuatan sitasi ini, karena aplikasi ini mampu secara otomatis mencantumkan semua sitasi. Fungsi kedua yaitu terdapat berbagai referensi. Nah, pada aplikasi Mendeley dapat membantu penggunanya untuk saling berbagi referensi dengan rekan dalam grup tertutup maupun terbuka. Aplikasi ini juga memungkinkan untuk menambah, menghapus, menandai, atau memberi catatan pada referensi yang ada untuk kemudian didiskusikan bersama. Fungsi ketiga yaitu sebagai academic search agent. Nah, Mendeley juga bisa difungsikan untuk melakukan pencarian referensi akademik, baik berupa file PDF maupun buku yang disimpan dalam Mendeley Desktop. Mendeley juga dapat digunakan untuk mengembangkan jejaring akademisi, yaitu yang dimaksud dengan melalui fitur social networking seperti komen dan kunjungan profil dan sebagainya. Melalui fitur ini, para akademisi dapat berkolaborasi untuk saling mencari informasi mengenai satu sama lain. Kemudian, Mendeley juga dapat digunakan untuk mengelola file, di mana file PDF yang bersifat jurnal telah terdownload dan otomatis dapat dibuka secara offline, sehingga ini akan memudahkan para pembaca untuk mencari PDF yang telah terdownload. Beberapa fitur yang disediakan oleh Mendeley dapat digunakan menjadi manajemen referensi, seperti yang pertama, menyatukan nama penulis, tag, judul yang sama tapi berbeda cara penulisan. Kemudian menandai file yang telah dibaca atau yang belum dibaca, menandai data favorit. Kemudian dapat juga digunakan untuk mencari data dengan kata kunci tertentu, dan yang terakhir dapat digunakan untuk menandai dan memberi catatan pada dokumen PDF. Baik, kali ini mari sama-sama kita belajar bagaimana cara mengoperasikan Mendeley, aplikasi Mendeley, lalu menghubungkan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word untuk menghasilkan daftar pustaka secara otomatis. Langsung saja kita cari. Oh ya, terlebih dahulu tentu kita ketika ingin melakukan penelitian tentu ada latar belakang. Mungkin ada yang menggunakan latar belakang berdasarkan undang-undang untuk memperkuat penelitian kita. Mungkin salah satu contoh seperti teknologi. Mari kita cari undang-undang mengenai undang-undang tentang teknologi. Kita cari undang-undang tentang teknologi. Oke. Di sini ada dari peraturan bpk.go.id. Mari kita buka langsung. Oke, kita download. Ini merupakan bentuk transparansi informasi ya tentang undang-undang. Jadi masyarakat siapa saja di Indonesia dapat mendownload undang-undang yang telah disahkan dengan mendownload. Lalu kita simpan di mana nih? Contoh, kalau misalkan saya akan menyimpan di bagian download. Tergantung dari teman-teman mau simpan di mana. Yang penting jangan sampai lupa simpannya di mana. Untuk mempermudah ketika kita memasukkan file ke dalam aplikasi Mendeley. Oke, kita simpan di sini. Oke, ini kita sudah lihat nih undang-undangnya sudah kita download secara bersama. Tentu, lanjut kita membuka aplikasi Mendeley. Kita buka aplikasi Mendeley. Oke, sedang loading. Nah,
aplikasi Mendeley bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, kita sudah ada di aplikasi Mendeley nih. Bagaimana cara login ke aplikasi Mendeley itu dapat dilakukan dengan melalui Gmail. Ya. Oke, lanjut. Bagaimana cara memasukkan file yang sudah kita download secara bersama ke dalam aplikasi Mendeley? Dengan cara lihat di atas sebelah kiri ini ada add. Nah, ini add artinya masukkan atau add file. Oke, add. Oke, kita add. Tadi kita download tentang undang-undang tentang teknologi, itu undang-undang nomor 11 tahun 2019. Oke, kita download, kita masukkan, dan maka muncul ini. Nah, ini author, title, publishnya dari mana, tahun berapa dipublish. Sini ada rinciannya. Tahun 2019, volume nggak ada, isu, page 1 sampai 83, Undang Negara Republik Indonesia. Oke, kita buka langsung saja. Bukanya dengan cara klik kiri 2 kali. Nah, sini kebuka nih. Buka nih undang-undangnya. Oke. Lalu kita ke Microsoft Word. Tentu untuk memperkuat penelitian kita atau apa, kita contoh lah, tulis berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang sistem teknologi. Oke, kita lihat dulu undang-undangnya. Nih, kita contoh misalkan ingin memberikan pengertian tentang teknologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Ini ada kan teknologi. Nah, bagaimana kita memasukkan ke Microsoft Word? Dengan cara kita mengcopy bagian ini. Oke. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita copy langsung. Jadi teknologi adalah cara metode. Nah, tadi kita sudah copy ya berdasarkan undang-undang. Nah, tentu di akhir bagaimana kita mencait atau menghubungkan antara Mendeley dan Microsoft Word. Oke, kita di akhir kalimat. Bagaimana ya? Kita buka icon reference. Nah, di sini ada Open Mendeley. Ada Open Mendeley ya. Ini kita menggunakan American Psychological Association 2nd edition atau apa. Oke. Nah, bagaimana cara membuat secara otomatis, yaitu dengan insert citation, go to Mendeley, lalu tadi undang-undang ini yang kita capture ya. Oke, dengan cara kita klik satu, lalu kita cheat, ada nih di atas sebelah kiri. Kalau kita pencet, oke, secara otomatis. Oh, ini saya salah nih, kebalikin. Oke, di belakang ya. Tadi ada kesalahan dikit. Di belakang itu insert citation, go to Mendeley, kita pencet sekali, lalu pencet icon cheat. Nah, keluar nih cara otomatis. Nah, kalau misalkan menggunakan aplikasi Mendeley, nanti bentuknya seperti ini. Kelihatan bahwa penelitian kita tuh menggunakan aplikasi Mendeley. Oke. Nah, contoh, kita kan tadi sudah chat nih. Lalu kita
dosen, lalu kita contoh misalkan di akhir kita akan lakukan daftar pustaka. Nah, kan tadi sudah hubung nih antara Mendeley dan Microsoft Word. Nah, bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis? Yaitu dengan cara klik icon insert di bibliografinya langsung. Oke, secara otomatis kita membuat daftar pustaka secara otomatis, secara praktis. Kita benarkan terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis? Begitu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman semua yang melihat video ini. Kami dari kelompok statistik sosial mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.